Halo semuanya, selamat datang di Planokes, podcastnya Planologi ITS. Apa kabar nih kalian semua kawan-kawan Planologi? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Sebelumnya, kenalin, aku Caca dari PWK ITS tahun 2019. Nah, aku di sini akan jadi podcaster dalam podcast planologi yang berjudul Planokes. Nah, ini merupakan episode pertama dari Planokes. Nih, sebelum kalian bertanya-tanya, Planokes itu apa sih? Aku mau ngejelasin ya secara singkat. Planokes itu adalah podcast kolaborasi antara Medflow dan Kasrat HMPL ITS. Nah, aku tuh di sini nggak sendirian loh. Di sini aku ditemenin sama orang-orang keren yang bakal ngobrol bareng sama aku untuk beberapa waktu ke depan. Kita kenalan yuk sama orang-orangnya. Kita mulai dari Mbak Shelin. Yuk, Mbak Shelin kenalan dulu yuk. Halo semuanya, aku Shelin. Halo Mbak Shelin. Halo, aku Shelin dari angkatan 2017. Mbak Shelin, sekarang lagi sibuk apa nih selama pandemi dan kuliah online di rumah? Nah, selama kuliah online sibuknya itu kuliah. Terus ya fokus ke kuliah aja sih sekarang. Apalagi minggu-minggu akhir gini makin fokus banget kuliahnya ya Mbak Shelin. Bener banget, ditambah lagi kan tahun akhir ya, jadi lebih wah gitu. Semangat terus ya buat Mbak Shelin, jangan patah semangatnya. Kasih Caca. Sama-sama Mbak Shelin. Nah, kita ada nih yang paling ganteng dari narasumber kita kali ini. Ayo kenalin nih yang paling ganteng siapa namanya? Aduh, saya nih yang paling ganteng. Ya iyalah, ayo dong jangan malu-malu Hilmi. Halo semua Mas Mbak dan teman-teman, saya Hilmi dari angkatan 2020 PWK ITS. Halo Hilmi, gimana rasanya jadi paling ganteng di antara mbak-mbak di sini? Merasa terhormat sekali bersama mbak-mbak yang cantik. Waduh, jadi malu. Hilmi gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya mungkin ada kuliah, terus juga gara-gara saya ikut beberapa UKM ada penugasan-penugasan sih, bagian dari pelatihan gitu. Aktif juga ya Bun anaknya ternyata. Alhamdulillah. Semangat buat Hilmi. Makasih Mbak Caca. Yuk kita lanjut ke yang cantik-cantik lagi. Bosen sama Hilmi, bercanda Hilmi. Ayo nih buat Mbak Nafa, gimana Mbak Nafa? Halo semuanya, kenalin aku Nafa dari PWK angkatan 2019. Halo Mbak Nafa, gimana kabarnya Mbak Nafa? Baik kan? Agak terseok-seok ya Bun di minggu terakhir. Waduh, emang minggu terakhir tuh kadang suka bikin pusing gitu ya. Iya bener banget. Ini Mbak Nafa nggak ada cerita lucu apa untuk opening kita biar nggak bosen-bosen banget gitu? Belum ada sih stoknya, ntar kalau di tengah-tengah ada deh dikeluarin. Oh, tadi ini barusan Hilmi bilang katanya suruh chat aja ke Hilmi gitu Mbak Nafa. Jadi yang mau nyampein Hilmi nih, buat sama Hilmi. Aduh, pembohongan publik ini. Tapi nggak usah malu-malu lah Hilmi, kalau mau langsung gas aja. Ngomong kosong ya nggak sih Mbak Nafa? Kosong apa ini? Duh, ini pasti nih Mbak Diska senyum-senyum. Mbak Diska kenapa Mbak Diska? Jangan cemburu Mbak Diska. Ayo Mbak Diska, kenalan dulu Mbak Diska. Hilmi udah kepo. Jalan-jalan ke PWK, perkenalkan saya Diska dari angkatan 2018. Halo semuanya. Halo Mbak Diska. Mbak Diska, kok Halo. ya ampun Hilmi kamu cepet banget nanggepinnya kalau Mbak Diska. Cuma nyapa doang, ya Allah Mbak. Ya ampun. Tuh Mbak Diska tuh udah salting banget Hilmi kamu gituin. Taga. Mbak Diska juga semangat ya buat minggu-minggu akhirnya. Terima kasih. Semangat juga Caca. Ini
Mbak Diska kayaknya bakal jadi narasumber tersemangat deh kayaknya di podcast kali ini. Enggak lah, semangat semua dong. Waduh, siap banget Mbak Diska. Nah, kita nih kan udah kenalan semua ya sama narasumber-narasumber kita. Kan keren-keren banget gak sih? Gila sih, parah keren-keren banget narasumber kita. Nah, selanjutnya kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja kali buat Mas Mbak sekalian. Nah, kayaknya buat obrolan pertama kita mulai dari, kan karena topik kita adalah lika-liku perkuliahan di PWK, aku kayaknya mau nanya deh. Pertama kali kalian tahu PWK itu dari mana sih? Ada yang berminat buat bagi ceritanya? Mungkin dimulai dari yang paling ganteng. Yuk, yang paling ganteng diceritakan. Oke, ini ceritanya rada panjangan dikit nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, aku dengerin Hilmi. Mbak Diska juga seneng. Oke, siap. Ya jadi awal saya tahu PWK itu karena gini ceritanya. Saya dari SMP itu suka main game bangun-bangun kota, namanya Cities Skyline. Di sini ada yang tahu nggak Cities Skyline? Aku pernah dengar. Nah, iya itu jadi gara-gara di teman-teman saya itu cuma saya doang yang main kayak gitu. Jadi terkenal gitu lah kalau Hilmi suka game bangun-bangun kota gitu kan. Lalu pada suatu ketika ada teman saya namanya Yoga. Dia tuh mau minta gamenya gitu ke saya. Bilang, "Hil, kamu ada game yang bangun-bangun kota itu kan?" Nah katanya dia itu tertarik untuk join, nanti kuliahnya itu mau ikut ke planologi atau tata kota gitu. Di situ saya baru tahu gitu kan, wah ternyata game yang saya mainin ini ada ilmunya gitu. Ternyata ilmunya itu namanya planologi atau tata kota. Terus dari situ akhirnya tahu deh gitu kalau ada PWK dari teman saya. Padahal sekarang teman sayanya malah ke ST apa ya namanya, stay ITB gitu. Ya ampun, si Yoga ternyata. Tapi keren banget sih kamu dari game bisa tahu kayak gitu, bisa langsung, wah aku pengen merealisasikan main gameku, ikut planologi lah gitu. Keren banget sih Mas Hilmi emang. Tapi setelah masuk PWK gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasinya ketika main game? Saya pas main game gak ngurusin dokumen perencanaan sih ya, jadi Oh gitu. kayaknya enak aja gitu kan bangun-bangun kota. Kalau sekarang ngurusin undang-undang gitu. Ternyata tidak seindah di game gak sih? Betul, emang realita menyakitkan ya Mbak. Duh, jangan curhat dong. Nah, Hilmi kan awal mulanya nih kan dari main game ya, kayak bisa direalisasikan gitu. Nah, kalau seandainya Mbak Shelin, awal mulanya gimana Mbak? Apakah sama dengan main game atau ternyata pas tidur tiba-tiba mimpi pengen jadi planologi atau gimana? Wah, kayaknya cukup banget sih dibandingkan Hilmi. Soalnya aku itu milih PWK itu nemuin gimana ya, milih jurusan PWK itu ya waktu milih jurusan di website SBMPTN. Jadi aku lagi bingung mau milih jurusan apa. Terus aku lagi mau daftar SBMPTN nih kan. Nah, aku ngelihat nih di ITS ada apa ya jurusan-jurusannya. Terus aku ngelihat ada perencanaan wilayah dan kota. Karena namanya unik, terus aku search dong itu apa. Ketika aku Google, ketemu keluarnya itu adalah foto Bu Risma. Terus aku kayak ulik-ulik Google lebih jauh, ini ngapain sih, kayak terus aku mikir kan, Bu Risma itu kan keren. Kayaknya kalau misalnya aku masuk PWK itu bakal keren sih. Jadi ya udah daftar aja gitu. Ya, seperti itu ya, nggak ada build up-nya dari SMA. Sangat impulsif. Sedikit random ya Mbak, kayak tiba-tiba gitu. Bener. Kalau istilah yang digunakan oleh guru SMA aku itu tersesat di jalan yang benar. Tapi aku nggak tahu nih sampai sekarang ini benar atau enggak. Jadi let's see ya. Kayaknya Mbak Shelin sejauh ini benar deh Mbak, berdasarkan apa yang sudah saya lihat.
Ya kita lihat aja nanti. Semangat terus buat Mbak Shelin. Tapi kayaknya banyak gak sih Mbak kayak cerita kayak gitu, kayak nggak sengaja ngeliat wah namanya unik akhirnya daftar, terus tiba-tiba kok ternyata jurusannya begini. Tapi sejauh ini Mbak Shelin nggak ngalamin hal kayak gitu ya? Aku awalnya mikir ya waktu nyari-nyari tahu kan ini itu deket katanya mirip-mirip arsitektur dan teknik sipil gitu kan. Aku itu cinta banget sama matematika. Waktu angkatan aku itu belum ada normalisasi, semacam normalisasi di mana PWK itu juga belajar matematika, fisika gitu. Nah jadi kita tidak pernah bertemu dengan matematika. Nah di situ aku rada ini sih, wah ini salah nih, kayak wah nggak bener nih padahal gitu. suka banget sama matematika gitu. Iya benar-benar. Cuma so far oke. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya gimana gitu. Siap, emang panutan banget sih Mbak Shelin. Nah, abis cerita dari Mbak Shelin sama Mas Hilmi, Mbak Diska mungkin ada cerita menarik selama perjalanan mencari jurusan akhirnya sampai ketemu di PWK. Perjalanan mencari titik terang ya maksudnya. Bener Mbak, mencari kejelasan dalam kehidupan. Kejelasan. Oh, butuh diperjelas, Cah. Butuh dong Mbak, ayo jangan digantungin terus. Kalau dari aku ya, tahu jurusan PWK itu awalnya emang kemakan roadshow-nya Planopolis ya. Jadi kan ada event di PWK namanya Planopolis, terus roadshow ke sekolah, terus aku tanya, emang planologi? Awalnya tuh dia cetaknya kalau nggak salah bilangnya planologi. Emang apa planologi? Kok aneh gitu loh namanya. Oke. Terus aku browsing awalnya, terus aku balik lagi ke mbaknya. Loh, Mbak, planologi kok perencanaan wilayah dan kota adanya di ITS? Oh iya deh, itu jurusannya emang kita itu. Jadi kalau aku nih kemakan roadshow ya jatuhnya, daftar PWK gitu. Caca. Ini berarti marketing planologi PWK keren banget gak sih? Oh Mas? jelas. Oh jelas, keren banget marketingnya parah. Jangan-jangan yoga teman saya marketing Planopolis lagi. Waduh. boleh yoga. Ini sejauh ini ceritanya unik-unik semua ya, kayak nggak ada yang apa sih namanya tiba-tiba aku pengen menjadi planner di masa depan gitu. Kayak ada aja ceritanya unik-unik. Ini kayaknya yang terakhir mungkin Nafa, apakah akan melanjutkan cerita unik ini atau tetap di jalan yang benar? Kalau aku sebenarnya hampir mirip-mirip sama kayak Mbak Diska sih, kemakan marketing, tapi ini marketingnya dari ITS cabang yang lain nih. Jadi waktu itu kan dari SMP aku pengennya arsi, terus ikut acara itu, ikut tryoutnya, dan waktu penjelasan jurusan fakultasnya itu baru tahu kayak oh ternyata ada ya jurusan namanya PWK gitu. Terus akhirnya dari situ kayak kepo-kepo gitu kan. Kepo-kepo kok lama-lama kayak lebih itu ya, tertarik karena dia kan belajarnya kayak luas banget tuh. Dulu tuh tahunnya PWK itu apa sih istilahnya, kayak seluas samudra sedalam mata kaki gitu ya. Terus kayak oh kepo, soalnya aku juga IPA tapi nggak yang suka fisika kimia gitu-gitu loh. Jadi kayak kayaknya PWK nih bisa dia jadi jurusan alternatif pilihanku gitu. Terus kayak dapat apa sih, dapat bisikan dari langit gitu ya, kayak udah PWK aja gitu, kayak tiba-tiba kayak mantep gitu loh. Terus kayak kepikiran juga kayaknya di PWK nih bisa itu deh, bisa mewujudkan keinginanku gitu. Kalau katanya Michael Jackson tuh make a better place for you and for me, kayak gitu. Jadi tahu PWK terus kepo, terus akhirnya memutuskan milih PWK deh, masuk di PWK ITS. Keren banget, emang keren banget Mbak Nafa. Tapi aku mau klarifikasi bentar deh Mbak Nafa, ITS cabang lain tuh maksudnya apa ya? Aduh gimana ya, di skip aja nih ya, di cabang arah mata angin yang lain Bun. Oh, cabang Bandung. Aduh Aduh. Bahaya bahaya Bun.
Ini aku rangkum teman-teman itu unik semua cara join PWK-nya, parah. Ada yang dari game, ada yang kemakan marketing. Tapi pada akhirnya kalian tetap menjadi bagian dari planologi ITS. Asik, keren banget nggak tuh? Siap. Semangat buat minggu akhirnya di PWK. Nah, kan kita udah cerita nih, banyak tentang gimana caranya ketemu PWK. Nah, kan pasti kita udah masuk nih sekarang di PWK. First impression kalian di PWK itu gimana sih? Kayak pas masih semester 1, semester 2? Atau ada yang kayak di luar ekspektasi kalian? Atau kayak emang sejalan sama ekspektasi kalian? Kayaknya Mbak Diska boleh deh untuk menyuarakan curhatan hatinya. Gimana Mbak Diska? First impression ya. Sebenarnya gini, Mbak Shelin kan tadi kan bilang kalau di tahun pertama itu nggak ada matematika. Nah Mbak, kebetulan di tahunku ini ada Mbak. Jadi bercampur ria ya, PWK-nya masih kita harus ada matkul-matkul PMB, matematika, fisika. Tapi kalau dulu itu masih matematika FADP dan ya lingkupnya nggak sesusah teknik lah. Jadi istilahnya kalau di semester 1-2 itu masih belum begitu terang ya, karena masih campur dengan mata kuliah UPMB gitu. First impressionnya keren gitu loh. Pas waktu Pak Aris bilang, ini sering ya mungkin ya disinggung sama dosen-dosen lain. Emang apa itu PWK? Oh pasti deh dokter kota. Intinya gitu. Melekat di maba-maba awal-awal gue gitu Caca. Oh ternyata gitu ya Mbak Diska. Nah tapi kan Mbak Shelin tadi kan nyesel nih gak ketemu matematika. Kalau Mbak Diska gimana? Apa ya? Nyesel atau enggak? Apakah nyesel ketemu matematika atau sama kayak Mbak Shelin malah menyenangi ketemu matematika? Ya alhamdulillah seneng ya. Mungkin karena aku juga lumayan suka sama matematika dulu kayak Mbak Shelin. Cuma kalau mungkin fisika mungkin kurang gitu ya, nggak seberapa suka, tapi ya dijalanin aja lah, maba juga kan. Emang keren banget. Dulu saya nangis Mbak pas UPMB ketemu matematika. Waduh. Duh, nih Mbak Diska ini ceritanya udah asik banget sih ini. Kalau Mbak Shelin kayaknya gimana Mbak Shelin? Ya waktu awal-awal nih ya, nanya awal-awal banget ya waktu di PWK. Apa ini? Kayak yang ku pelajari ini untuk apa sih gitu. Itu yang kayak impression aku sih. Kita kayak berada di di perahu yang terombang-ambing di tengah lautan yang nggak tahu arahnya kemana. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan sih aku baru menemukan pencerahan itu di semester 5, dimana di studio kota menurut aku itu yang paling krusial sih. Salah satu turning point aku di PWK. Di situ aku yang baru ngeh gitu loh. Oh PWK itu ini gitu. Jadi selama 4 semester aku kayak merasa terombang-ambing di lautan yang gak jelas kemana gitu. Ngerti sih Mbak, soalnya saya juga masih ngerasain kayak nih gue belajar apaan gitu, kayak masih bingung gitu gak sih Mbak? Betul. Tapi percayalah kalau pada suatu hari nanti entah di mata kuliah apapun gitu, mungkin kalian akan menemukan pencerahan ya, mungkin. Semoga, amin. Semoga untuk teman-teman sekalian di sini segera ketemu pencerahannya. Nah, kita kan tadi udah cerita-cerita banyak kan soal awal-awal gimana di PWK, terus habis itu ketemu di PWK. Kalian ini ada ekspektasi tertentu nggak sih dengan jurusan PWK? Dan apakah ekspektasi tersebut tuh kayak terlaksana sekarang, kayak terrealisasikan? Buat Mbak Nafa gimana Mbak Nafa? Sebenarnya kalau ekspektasi kan karena waktu itu sempat nyari-nyari tahu juga sebelum milih PWK gitu kan.
Kalau PWK ini luas banget gitu apa yang dipelajarin gitu. Tapi waktu udah nyampe di PWK, waktu udah semester 1, 2 sampai sekarang tuh kayak tetap kaget gitu loh. Kayak ternyata kenyataannya bener-bener seluas ini, kayak semua dipelajarin, kayak ini dipelajarin, itu juga dipelajarin gitu. Ternyata bener-bener sesuai sama ekspektasi, seluas itu gitu yang kita pelajarin. Kayak bener-bener menyangkut semua hal. Dan kayak sebenarnya kaget juga sih, karena ternyata untuk membentuk atau membangun satu kota yang baik itu benar-benar memikirkan dari banyak aspek tuh. Ingat kata Mbak Shelin Nafa, kita pasti akan ketemu pencerahannya suatu saat nanti. Amin buat kita semua. Nah sekarang kan kondisi kita kan nggak bisa tatap muka gini kan, dan itu pasti kan banyak ada dampak negatif dan positifnya masing-masing. Selama di kuliah di PWK ini, perbedaan paling mencolok antara kuliah online dan offline itu apa sih? Mungkin Mbak Diska bisa dijawab. Kalau perbedaan kuliah offline online ya, kalau dari offline ya pasti offline lebih enak gitu ya, kita bangun pagi masuk kelas dan sebagainya. Terus kalau studio dulu kita bisa langsung turun ke lapangan, tahu kondisi existingnya. Nah kalau online ini kayaknya ini semua mengalami ya. Pada yang pertama ini banyak yang ngeluh nih ya, oh iya baterai laptop saya ini jadi drop. Itu banyak banget yang ngeluh kayak gitu. Terus juga gampang apa ya, karena mungkin karena aku kacamataan juga ya, gampang lelah gitu matanya. Ya itu sih kalau yang paling mencoloknya. Terus kalau dari online juga kan rata-rata kalau bangun kita offline jalan ke kampus, perlu mandi dan sebagainya. Nah gini kalau online ini udah bangun, oh langsung kelas red, buka laptop. Jadi tiada hari tanpa buka laptop. Itu bedanya yang kerasa banget sih. Emang sebenarnya capek banget gak sih Mbak buat kuliah online maupun offline? Cuma ya semangat buat kita semua karena kondisinya juga lagi kayak gini. Kalau buat Mas Hilmi, dari tadi diem aja nih Mas Hilmi, sampai lupa saya sama yang paling ganteng. Gimana Mas Hilmi? Ya saya dari awal masuk PWK udah online ya Mbak, jadi nggak tahu pembandingan gimana. Lah iya lupa, sorry. Iya, cuman malah jadi kerasa belum mahasiswa aja gitu. Kayak ngerasa, kita tuh udah mahasiswa cuman nggak kerasa gitu. Berasa les kumon ya? Benar, les kumon. Nah, karena tadi Hilmi udah ngejawab karena dia belum pernah ngerasain offline. Kalau Mbak Nafa gimana Mbak Nafa? Perbedaannya ya antara online sama offline. Perbedaannya tuh kalau semenjak online kayak 24 jam tuh kayak nggak ada apa sih jeda antara waktu istirahat sama kita kuliah gitu loh. Kalau misalnya offline kan kayak jeda waktunya tuh jelas gitu, kayak oh ini yang kuliah terus kayak ini yang istirahat gitu. Kalau misalnya online tuh kan kayak 24 jam tuh di depan laptop, jadi kayak nggak ada bedanya antara kayak waktu kuliah terus kayak waktu nugas dan waktu istirahat gitu. Sama kayak nggak enak aja sih ya kalau misalnya online kan kayak apa-apa kerja kelompok nggak bisa ketemu gitu, jadi nggak enak. Paham sih, ngerti. Kayak berasa nggak ada waktu batasannya gitu ya karena semenjak online ini. Iya. Nah, ngebahas soal gak ada batasan waktu, aku tiba-tiba teringat sama matkul-matkul kita deh. Ini berdasarkan pengalaman kalian semua, matkul yang paling mencekam itu matkul apa kira-kira? Mbak Shelin mungkin sebagai yang sudah sangat berpengalaman di PWK. Berpengalaman ya. Berpengalaman tuh bahasa lainnya itu udah tua berarti. Waduh, saya nggak bilang loh Mbak. Oh iya. Mencekam. Kayaknya matkul mencekam itu nggak ada ya. Tapi matkul yang benar-benar berat itu mungkin
studio kota kali ya, studio kota. Yang lainnya soalnya ya studio kota yang tadi aku bilang sebelumnya, studio kota itu yang kayak membuka mataku gitu loh, membuka mataku tentang PWK apa. Dan di sana itu kita harus nge-recall again apa aja yang udah kita pelajari dari semester 1. Dan menurut aku proses belajarnya itu jadi sangat panjang, sangat berat, tapi sangat penuh gitu. Mantap. Sangat pokoknya meskipun itu mata kuliah yang cukup berat tapi sangat bermanfaat. Oh, berarti sebanding gitu ya, Mbak? Dibanding apa? Berarti sebanding gitu ya? Iya, input dan sebanding. outputnya. Gitu. Benar. Matkul itu juga memacu Work adrenalin hard, gitu nggak, gitu. Mbak? Adrenalin. Mungkin dosennya atau deadline-nya jadi kayak bikin was-was gitu satu semester. Kalau studio kota itu justru apa ya? Adrenalin untuk mencari tahu lebih lanjut gitu loh. Soalnya wah ini informasi baru. Kita ketemu hal-hal yang baru, kayak akhirnya kita jadi banyak cari tahu. Mungkin adrenalinnya di situ. Meskipun capek tapi kayak aku harus tahu gitu loh. Mungkin itu ya salah satu keunggulan studio kota, dimana aku nggak terlalu menemukan itu di mata kuliah lain. Kalau di mata kuliah lain ya aku cukup tahu, mungkin baca-baca yang lain dikit, oke. Tapi kok studio kota itu memancing untuk nyari tahu lagi gitu. Karena studio kota itu kan based on real condition sebenarnya, kayak itu nanti ketika kita lulus kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu yang memacu adrenalin untuk mencari tahu lebih lanjut sih. Menurut aku itu. Mungkin yang anak-anak ini nih, anak-anak yang sekarang semester 5 nih dari Diska ya. Mungkin bisa kasih testimoni nih. Nah ini Mbak, karena studio kotanya, denger ceritanya Mbak Shelin tadi kayaknya seru. Nah ini kan studio kotaku online ini Mbak. Jadi ya begitulah Mbak, gitu. Wawancaranya serba online dengan stakeholder dan sebagainya. Jadi mungkin karena menurut Mbak Shelin tadi benar, emang studio kota ini kita mencari tahu lebih dalam sampai kita ini analisis ini bersangkutan dengan apa. Bener banget kata Mbak Shelin tadi, emang studio kota itu membuka mata, cuman bedanya Mbak Shelin ada offline-nya, saya di online gitu. Sayang sekali. Mungkin kalau mau offline mungkin tahun depan ulang lagi boleh. Waduh, Mbak Shelin. Ada serem ya Mbak Shelin. Tapi Mbak Diska selama studio kota online baik-baik aja kan Mbak Diska? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Alhamdulillah masih baik-baik. Nah, kalau buat Hilmi sendiri gimana Hilmi? Matkul yang paling menyeramkan ya ini. Sejauh ini, selama semester 1. Iya, selama semester 1 ini. Mungkin kalau yang menyeramkan nggak ada ya, cuman yang ngebuat pusing itu SSDAL, Sistem Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Itu cukup bikin Bener kan Mbak, itu pusing banget. Iya, soalnya kan kalau yang sekarang tuh, atau mungkin yang sebelum-sebelumnya juga ya, itu materinya ada banyak banget dan itu mencakup kayaknya satu dunia tuh dipelajarin gitu, dari tanah, dari laut dan sebagainya macamnya. Dan itu langsung presentasi gitu kan tiap anggota kelompok. Kalau sama dosen dan mahasiswa kan kayaknya lebih enak dosen gitu kalau ngejelasin, kalau mahasiswa jadi kurang gimana gitu, materinya banyak. Terus waktu UTS juga yang keluar ternyata cuma beberapa, jadi kayak gacha aja gitu, kita untung-untungan belajar yang mana, keluar yang mana. emang sedikit
menegangkan ya Hilmi. Iya betul sekali. Betul sekali, tapi aman kan sejauh ini? UTS-nya, kuis-kuisnya. UTS kayaknya aman deh. Ya, semoga Oh aja aman. kayaknya, siap. Doain aja. Mari kita doakan Hilmi bersama. Amin. Amin. Tadi kan kita udah cerita banyak kan ya soal gimana kehidupan kita. Kan tadi udah cerita baik-baiknya nih gitu. Sekarang ada lika-likunya pasti kan. Di antara kebaikan pasti ada keburukan, asik. Nah, selama di PWK sendiri ada nggak kayak hal yang bikin struggle banget selama perkuliahan? Mungkin Mbak Nafa mau cerita tentang kisah-kisah menyedihkannya selama perkuliahan? Kisah-kisah menyedihkan. Kalau aku sih nggak tahu ini aku aja apa gimana, tapi kayak sering banget waktu ngerjain tugas-tugas yang kaitannya sama ARJIS tuh sering banget kayak error, terus kayak ada masalah atau ada apa. Jadi tuh kayak selama kuliahnya tuh udah berapa kali nangis ya sambil ngerjain ARJIS. Itu kayak menurut lika-liku nggak sih kalau kayak gitu tuh, nangis sambil ngerjain ARJIS. Tapi habis nangis tuh herannya setelah nangis dan cerita ke orang tuh langsung kayak ARJIS ini kayak nggak ada masalah apa-apa gitu loh, kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali, tiba-tiba langsung lancar gitu. Jadi kayak harus dipancing gitu dulu kayaknya baru lancar waktu ngerjain ARJIS. Harus nangis dulu ya berarti. Iya nggak tahu tuh mau. udah saking capeknya sampai nangis gara-gara ngulang terus, gagal terus, kayak error terus. Aduh. Mbak Shelin sama Mbak Diska ngalamin hal yang serupa nggak? Serupanya itu yang nangis Iya, atau saat ngerjain ARJIS. Oh iya dong pasti. Wow. tos nih online tos. Kok jadi takut saya? waduh. Itu Mbak Shelin, Mbak Diska menangis setiap semester atau gimana nih? Nangis karena ARJIS. Kira nangis karena si dia. Ya, ada Hilmi kan? Ada siap. ARJIS di atas doi dong. Waduh. Hashtag ARJIS di atas doi. Kalau mau digofoodin SMS aja Mbak. SMS. Hilmi sasarannya yang mana Hilmi? Mbak Diska, Mbak Shelin, Mbak Nafa atau siapa? Bercanda Mbak, bercanda. Nanti pacar saya nonton bahaya. Waduh, Hilmi. Berat. Ini Mbak Shelin sama Mbak Diska ada cerita struggle lainnya selain menangis si ARJIS di PWK? Mungkin Diska dulu nih, boleh Oke, nih. aku dulu nih Mbak. Kok kira Mbak Shelin dulu mau cerita? Enggak, tidak terlalu menyedihkan. Kalau yang menyedihkan ya sebenarnya kalau sampai saat ini ya yang menyedihkan itu ya awalnya tuh di ARJIS ya sampai bingung dan sebagainya awalnya itu ya di semester awal 1 sampai 3 itu. Nah, karena naik nih tingkatnya sampai ke semester atas nih. Ini sebenarnya masalah umum ya. Kalian ngejain di Word tapi nggak ke-save, tapi laptopnya itu baru mati. Itu sih, Ca. Kalau yang paling aku sedih sampai saat ini itu paling buat ya Allah aku udah ngerjain segini. Tapi jadinya nggak ke-save, terus laptopnya udah mati. Itu sih. Di online gini aku mengalami itu. Itu aku ngerasain banget sih Mbak, bawahnya tuh kayak mau nangis tapi capek, mau nggak mau nangis sambil ngerjain. Emang bahaya. Ini kita bisa ngambil inti sarinya. Hashtag jangan lupa save ketika ngetik di Word. Nah selanjutnya nih Mbak Shelin tadi katanya sedih banget, gimana Mbak Shelin? Jadi nunggu nih aku. Pokoknya intinya setiap studio itu udah punya ininya ya,
bagaimana sebuah mata kuliah dikategorikan studio. Kalau kita tidak menangis di mata kuliah tersebut, berarti dia tidak studio. Jadi kalau studio kalian tidak membuat kalian menangis, berarti itu bukan studio. Setiap mata kuliah, seminar, medlit itu menangis itu. Semua menangis. Intinya kuliah Kayak- harus menangis. kita bayar Benar. UKT untuk menangis. Apalagi waktu online gini itu kita merasa struggling sendiri kan. Kayak aku di rumah masih sendiri, terus aku merasa aku merasa ya seolah-olah cuma aku doang yang nggak bisa gitu loh ngerjain sesuatu. Ternyata setelah ngomong sama teman lain juga struggling gitu. Kalau kondisinya offline kan kita bisa sama-sama menangis ya. Ini online kita menangisnya sendiri-sendiri, jadi kayak kita merasa struggling sendiri. Jadi itu kayak lebih bebannya lebih berat jadinya gitu. Ngerti sih Mbak, enaknya offline tuh ada temen nangis bareng memang. Bener. Ini Kan bareng-bareng itu luar biasa. sangat luar biasa Mbak. Ini Hilmi jangan takut ya. Iya Mbak, kayaknya saya ngedengar malah makin semangat. PWK seru banget. Wah, Wah. mantap. Kasih tahu Mbak Shelin. Wah ini keren nih, berarti dia termotivasi dengan tangisan-tangisan tersebut. Luar biasa sekali Hilmi, wow. Iya Mbak, ceritanya Mbak sangat memotivasi sekali. Wow. Ini Hilmi jangan sampai SBM lagi ya tahun depan. Awas aja tiba-tiba hilang. Angkatan saya banyak yang kayak gitu. Ya ampun. Ini sudah dimotivasi sama Mbak Shelin, jangan sampai tiba-tiba tahun depan hilang nama kamu, Hilmi. Iya, siap Mbak. Tunggu saya tahun depan. Ingatlah Hilmi, ingatlah ketika kamu menangis, teman kamu juga menangis, tapi kalian jarak jauh secara online gitu. Iya, jadi saya bayangin teman saya nangis semua ya Mbak. Iya, Betul. sad banget, tapi ya itu jadi motivasi tau. Jadi kayak kita merasa nggak struggling sendiri, itu beneran terjadi. Iya benar Mbak. Jadi kalau saya ngerasa susah, oh ini teman saya pasti lebih kesusahan dari saya gitu ya Mbak. Ini ajaran macam apa ini? Jangan gitu juga. Oh, gitu. Tapi ya kayak mikir kalian fighting together gitu loh, kalian berjuang bersama gitu. Sihi. Mantap Mbak Selin, penerus Aristoteles. Ini kayaknya podcast episode 1 banyak quotes-quotes menarik ini kayaknya. Bisa mungkin jadi banyak bahan nanti di Instagram. Siap dijadiin status WA. Sip. Siap. Nah di sini kan udah nih lika-likunya, struggle-nya. Ini Mas Mbak sekalian di sini ada mau ngasih tips and trick sebelum masuk ke PWK nggak nih? Sekiranya mungkin nanti ada mahasiswa atau calon maba yang baru lewat atau mahasiswa di jurusan lain pengen pindah jurusan, ayo ini dipersiapkan marketing terbaiknya untuk PWK. Mbak Diska, ayo Mbak sebagai yang termakan marketing Planopolis. Aduh, ya apa ya? Tips and trick ya tadi ya, Cah? Iya Mbak, mungkin nanti takutnya ada mahasiswa sebelah pengen pindah jurusan. Ayo Mbak Diska keluarkan marketing terbaiknya. Aduh. Sebenarnya nggak jago-jago banget ya marketing ya. Pokoknya kalau tips and tricks ya intinya ya. Kalian kalau mau tahu PWK itu gimana, mau masuk ke dalamnya, kalian cari tahu dulu. Apa sih itu PWK, gimana sih dalamnya. Nah setelah kalian cari tahu PWK itu apa, ngapain aja, terus kalian bandingkan PWK yang ada di kalian temukan sampai itu sesuai nggak sama passion atau keinginan kalian gitu. Kalau kalian sesuai, oke, lanjut ke step berikutnya, yaitu niat gitu. Udah gitu aja, intinya kalian cari tahu PWK itu gimana,
terus kalian sesuaikan sama passion kalian. Oh, PWK seperti ini sesuai nggak sama aku. Nah, step terakhir kalau udah niat, udah tinggal masuk aja PWK, insya Allah dilancarkan lah jalannya gitu. Ini keren banget sih Mbak Diska. Gak sia-sia ikut marketing Planopolis. Mungkin Mbak Shelin sebagai yang paling banyak pengalaman hidupnya di PWK. Mantep nih Mbak Shelin nih. Mantep nih. Waduh. Ayo Mbak Shelin. Aku udah siap-siap bikin status WA nih Mbak Shelin. Waduh. Ini berarti ini ya, kalau misalnya mau masuk PWK, up tips and trick ya. Tips and triknya apa ya? Ketahui dulu, terserah sih. Ini kan orang-orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya tujuan hidup dia itu memang mau serius, kayak langsung serius gitu mau ngapain, mending dia cari tahu dulu PWK itu apa gitu. Tapi kalau misalnya dia masih mau eksplorasi, maksudnya dia ya udahlah jalani kuliah aja gitu, kayak lihat aja kemana arus ini akan membawaku, ya nggak usah dicari tahu gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang benar-benar niat PWK itu menurut aku mengubah mindsetku sangat banyak. Jadi itu sih dari aku. Nggak filosofis, nggak keren. Udah jadi status WA Mbak. Siap. Wes. Mantap. Ini Mbak Nafa, ada nggak quotes mengenai tips and trick masuk PWK? Tips and trick masuk PWK kayaknya tuh apa ya, udah diwakilin semua dia sama mbak-mbaknya tadi. Jawabannya keren-keren semua nih mbaknya, filosofis. Tapi kayaknya kalau menurutku tips and trick masuk PWK kayaknya itu ya, peka sama isu-isu gitu loh di sekitar kita. Soalnya kan kayak PWK luas banget tuh. Jadi yang di sekitar kita tuh masalah-masalah atau apapun tuh bisa jadi bahan gitu loh buat kayak nambah ilmu juga sambil cari tahu. Nah gitu sih kayaknya kalau aku. Gak filosofis ya. Bagus kok Mbak Nafa, tapi jangan lupa peka sama doi-nya ya Mbak Nafa. Itu Hilmi, nggak ada Hilmi. Kok saya lagi? Ya kali aja ada kenalan gitu Hilmi. Nih buat Mbak Nafa, Mbak Diska, Mbak Shelin. Ya sama saya satu boleh lah. Bercanda. Waduh, bahaya. Bercanda Mbak, bercanda. Maaf ya. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, ternyata kita udah masuk ke pertanyaan terakhir guys. Gak nyangka ya secepat itu. Nah, ini bener-bener filosofis banget sih, kesan-pesan buat masyarakat banyak yang mau kuliah di PWK. Bisa dimulai dari mungkin siapa aja, Mbak Shelin? Pesan-pesan. Iya, buat yang pengen masuk PWK. Pesan-pesan ya tadi sama sepertinya kayak tips and trick tadi, cari tahu. Pesannya itu cari tahu apa yang kalian mau. Masih kalau SMA sih, dulu aku SMA clueless banget ya aku mau apa, jadi aku jadi go with the flow aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah determine mau ngapain, cari tahu dulu mau ngapain gitu. Kesannya PWK itu mengubah hidup sih, karena di PWK itu jujur aja kayak bener-bener mengubah hidup. Aku banyak dapat hikmah hidup di PWK, dimana khususnya di PWK ITS ya, kita kan dari satu Indonesia. Aku ngelihat banyak orang-orang pintar yang sangat down to earth, orang-orang pintar yang mau berdiskusi, yang masih open minded, yang nggak ngeyel sendiri, itu banyak di sini. Jadi aku merasa hidupku juga berubah sih di sini, karena aku ngelihat
humble, aku dikelilingi oleh orang-orang humble. Kita juga di lapangan ketemu sama masyarakat langsung. Di situ yang semakin membuild karakter aku biar lebih toleran sama orang. Ini a life changing experience lah, kalau misalnya ini bisa dibilang experience gitu. Ini penutup terbaik dari Mbak Shelin sih. Keren banget. Mari kita tepuk tangan buat Mbak Shelin. Waduh. Keren Mbak Shelin, mantap. Aduh. Hilmi Cirebon sampai menyatakan keren Mbak Shelin. Mungkin Mbak Diska sebagai yang punya pengalaman terbanyak nomor 2. Waduh, tadi udah benar-benar di sih. Jawaban Mbak Shelin kan udah bener bagus, cuma aku nambahin aja. Kalau kalian jadi intinya tuh nggak ada keberhasilan yang mudah ya. Kalau dilihat dari Mbak Shelin tadi, tapi nggak ada kerja kelas kalian itu yang sia-sia. Intinya gitu aja. Mantep banget Mbak Diska. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen menambahkan dari omongan Mbak Shelin dan Mbak Diska? Ya, saya mau nambahin deh Mbak, boleh nggak? Boleh dong. Apa sih yang nggak boleh Mbak Shelin? Khususnya, ya ampun Mbak Caca jadi baper. Ya khususnya buat teman-teman saya nih yang seangkatan yang masih ngerasa masuk PWK gara-gara kecemplung gitu kan. Itu tadi dengerin pepatah-pepatah dari Mbak Shelin dan Mbak Diska. Ya, jangan menyerah dengan PWK. Kita pasti bisa menguasai PWK gitu. Aduh, saya ngomong apa lagi nggak jelas, nggak jadi Mbak. Maksudnya Hilmi nih kalau misalnya sekalian nyemplung, dicemplungin yang benar sekalian gitu nggak sih? Nah, Daripada betul cuma banget. setengah-setengah Terima gitu kasih, ya Mbak kan, Nafa. jadi seriusin sekalian Iya, gitu. benar. Eman kan udah bayar UKT, masa tahun depannya keluar. Iya benar. Wah, keren banget sih. Kayak episode 1 kali ini cukup menyenangkan sejauh ini. Gimana menurut Mbak Shelin, Mbak Diska, Nafa, dan Hilmi tentang Planokes episode 1 kali ini? Seru. Aku jadi pengen main ini. Sky, apa tadi nama gamesnya? Sky. Iya, City Skyline. Biar lebih menjiwai PWK. Keren. Keren banget emang. Nah, Lanjutin nih Caca, lanjutin Mbak. Lanjutin ini ya Planokesnya. Jadi episodenya sampai 100 gitu. Siap. Sampai saya jadi alumni saya lanjutin Mbak. Bercanda Undang Planokes. saya lagi dong Mbak. Siap. Duh, terima kasih banyak buat Mbak Shelin, buat Mbak Diska, Nafa, dan juga Hilmi ya atas waktunya di Planokes episode 1 kali ini. Semoga kalian sehat-sehat terus. Dan juga buat pendengar, terima kasih banyak udah mendengarkan Planokes episode 1 kali ini. Dan jangan lupa ya follow Instagram HMPL ITS. Dan see you di video selanjutnya, di podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah, makasih. Terima kasih buat Mbak Shelin, Mbak Diska, Nafa, sama Hilmi. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih juga Mbak Caca dan lain-lain. Terima kasih semua. Terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan Planokes episode 1. Semoga pada episode 1 kali ini kita dapat mengambil banyak manfaat ya. Jangan lupa follow kita di Instagram @yourplanhmpl, isu HMPL ITS, dan juga YouTube Yourplan TV HMPL ITS. Sampai jumpa di episode selanjutnya Planokes, podcastnya Planologi ITS.